Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Minal Habib Putra dengan NIM 22 12 22 20 13 dari kelas TTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kuis 1 mata kuliah Sistem Komunikasi dan Telekomunikasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Reza Hidayat. Pada kuis 1 ini terdapat tiga jenis pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan blok diagram sistem telekomunikasi analog beserta fungsi masing-masing komponen. Yang kedua yaitu plot sinyal AM dengan indeks modulasinya itu sama dengan 0,2 dan dan 0,8. Jelaskan perbedaannya dan mengapa. Untuk yang ketiga, plot sinyal FM dengan nilai deviasi frekuensi yang berbeda sebanyak 3 kali. Untuk value-nya bebas kita pilih, lalu jelaskan perbedaannya dan mengapa. Yang pertama, blok diagram sistem komunikasi analog. Pada sistem komunikasi analog, terdapat beberapa komponen yang tersusun, yaitu yang dari pertama yaitu sinyal informasi. Di sini, sinyal informasi itu misalkan berupa suara, merupakan sinyal yang akan dikirimkan dari penerima ke pengirim si sinyal informasi tersebut. Sinyal dapat berupa yang tadi saya bilang suara atau gambar atau data lainnya. Selanjutnya, sinyal tersebut akan diubah melalui transducer, misal suara berarti menggunakan mikrofon, di mana dari sinyal analog akan dirubah menjadi energi listrik. Begitu. Dari transducer tadi masuk ke pemancar yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik yang kemudian itu selanjutnya akan ditransmisikan begitu atau dikirimkan melalui saluran transmisi. eh, Pemancar dari saluran transmisi terdiri dari modulator, pengeras daya, dan antena. Modulator itu sendiri berfungsi untuk menumpangkan sinyal informasi terhadap sinyal carrier. Lalu eh, fungsi dari pengeras daya adalah memperkuat sinyal frekuensi tersebut agar dapat dikirimkan melalui saluran transmisi. Selanjutnya ada pengeras daya. Ya, selanjutnya ada antena yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal frekuensi ke saluran transmisi. Lalu dari transmitter tadi atau dari pemancar selanjutnya akan masuk ke saluran transmisi yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal elektromagnetik dari pemancar ke penerima. Biasa saluran transmisi ini bisa dapat berubah wireless atau wired. Eh, Kalau wireless seperti eh, gelombang radio gitu. Kalau kabel bisa jadi berupa koaksial ataupun serat optik. Selanjutnya, dari saluran transmisi masuk ke receiver, di mana di receiver ini sinyal diterima, lalu eh, penerima nama itu, lalu di sini itu si receiver ini dia akan demodulatorkan sinyal yang tadi dari saluran transmisi tersebut kembali ke sinyal listrik. Selanjutnya dari sini ke sinyal output yang merupakan outputan dari sinyal receiver yang akan diterima oleh penerima, begitu kurang lebih. Dan sinyal tersebut juga merupakan informasi terakhir dalam sistem komunikasi analog tersebut. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan melakukan memperlihatkan hasil simulasi plot AM.
Nah, di sini merupakan blok diagram dari sinyal informasi tadi. Blok diagram modulasi AM. Di sini ada sinyal informasi dan di sini ada sinyal carrier-nya. Pada sinyal informasi kita setting si amplitude-nya 1, frekuensinya 1 dan sample time-nya 0,01. Selanjutnya sinyal carrier. Amplitude-nya 1, lalu frekuensinya 20 dan sample time-nya 0,01. Bila ingin mengetahui dari mana modul-modul ini berasal, kita bisa klik ke library browser, lalu di sini kita search nama modul-modul tersebut. Seperti misalkan ini eh, sine wave begitu. Nah, pakai yang sine wave ini kita drag saja tarik ke sini, lalu sama dengan hal yang bawahnya juga. Selain itu, kita pun harus memasukkan indeks modulasi. Pada indeks modulasi ini kita menggunakan konstanta. Kita search saja di sini. Atau coba konstan. Kita drag seperti tadi ke sini. Lalu di sini kita setting nilai konstanta ini untuk sebagai indeks apa? Sebagai indeks modulasi AM dengan cara klik 2 kali. Misalkan kita 0,8 eh, ininya 0,2 begitu. Misalkan yang 0,2 apply, oke. Lalu kita masukkan ke sini ke sum, kita search daripada hal yang tadi sesuai ke library browser, lalu masukkan produk, search juga di sini produk sebagai modulatornya. Lalu untuk outputannya kita menggunakan eh, scoop. Kita search juga di library browser ini scoop, lalu kita drag. Setelah tersusun kita tarik-tarik semua ini sehingga menjadi satu kesatuan. Maka setelah kita lakukan ini, kita bisa langsung melakukan simulasinya dengan klik run ini. Nah, ini dia hasilnya. Kurang lebih sama seperti yang ini. Ini untuk plot yang indeks modulasinya, indeks modulasi AM sama dengan 0,2. Di sini terlihat bahwa hmm, ini merupakan sinyalnya. Lalu ketika dia mencapai puncak 1, di sini terdapat VC yaitu nilai lebih dari si sinyal karir tersebut. Nah, seharusnya selanjutnya setelah kita turun ke sini, setelah turun ke sini, turun lagi dia amplitude-nya 0, seharusnya dia eh, tidak ada sinyal kembali, tapi karena memiliki nilai indeks modulasi 0,2, dia muncul sinyal yang tidak sempurna karena secara teori bahwa modulasi yang diinginkan itu di mana M-nya sama dengan 1. Seharusnya di sini itu tidak ada sinyal yang ada lagi begitu. Maka ini seharusnya hal yang tidak diperlukan. Nah, ketika kita M tersebut mendekati ke angka 1 atau 0,8, kita terlihat ketika si awalnya dia sudah mencapai titik puncak si amplitude-nya, ketika dia kembali, nah dia hampir tidak ada sinyal yang tidak diperlukan begitu. Sehingga
di sini dikatakanlah kalau M itu harus mendekati 1 karena mendekati sempurna begitu. Terlihat yang ini ada sinyal yang tidak diinginkan, kalau ini hampir tidak ada sinyal yang diinginkan, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya masuk ke hasil simulasi plot FM. Pada simulasi plot FM ini kita dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu nilai deviasi frekuensi yang berbeda-beda sebanyak 3 kali. Dari yang pertama itu ada delta F yang sama dengan 10, lalu delta F-nya sama dengan 25, lalu delta F-nya sama dengan 50. Di sini saya menggunakan simulasi menggunakan metode kembali. Ini untuk apa? Simulasi FM. Kita menggunakan amplitude carrier-nya 1, amplitude eh, sinyal informasinya 1, frekuensi sinyal informasinya 50 Hz, dan frekuensi carrier-nya 500 dengan nilai, misalkan kita deviasinya yang awal itu 10 dulu. Dengan P-nya 0,1. Oke, ini dia untuk sinyal carrier ya. Sinyal modulasi FM ya. Kita run. Inilah hasil dari hasil simulasi tadi. Kita ini halnya sama dengan yang ada di PowerPoint ini. Jadi yang atas ini merupakan sinyal informasi dengan nilai frekuensi tadi itu eh, berapa? 50 Hz. Dan di bawah ini merupakan sinyal carrier-nya dengan menggunakan frekuensi 500. Kita lihat ini lebih rapat dibanding yang ini ya, karena semakin tinggi frekuensi maka rapat gelombangnya semakin pendek atau semakin merapat. Nah, kita lihat ketika amplitudenya mendekat amplitude si sinyal informasi ini 1, di sini sinyal FM-nya semakin rapat begitu. Tapi ketika si amplitudenya ini mendekati 0 dan menjadi minus, di sini kerapatannya berkurang. Lalu ketika dia mulai naik lagi untuk mendekati 1, dia mulai rapat kembali. Ketika amplitudenya si sinyal informasi mendekati 1, maka sinyal FM-nya kembali rapat, gelombangnya semakin rapat. Begitu pula selanjutnya. Lalu bila kita menggunakan standar deviasinya adalah 25 atau deviasinya 25, kita melihatnya ketika amplitudenya sama dengan 1, dia akan lebih rapat dibandingkan yang sebelumnya, dibanding yang 10. Ini juga halnya sama, ketika dia amplitudenya kembali nilainya sama dengan 1, dia menjadi rapat kembali. Ketika mendekati minus 1, dia renggang. Ketika dia maksimal, dia lebih rapat daripada apa namanya, si sinyal yang memiliki standar deviasi 10. Sama halnya juga dengan yang memiliki standar deviasi 50, dia akan semakin rapat. Jadi semakin besar nilai deviasinya, maka semakin rapat si sinyal FM tersebut. Hal itu terjadi karena apa namanya itu, standar deviasi itu pengkalinya apa, sinyal carrier itu kalau dirumusnya itu B dikali sin omega M dikali T gitu kan. Atau kita tahu ini hasil pengkaliannya ini gitu. Jadi maka dia akan memiliki nilai frekuensi yang semakin rapat begitu kan. Dan juga maka dari itu kerapatannya ini lebih dempet lagi. Kurang lebih
Sekian yang bisa dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.